saya Selvia Nurjana. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ICT. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana, yang amat sangat sederhana menggunakan MITIE. So, in this video, we are going to see how to create Pandas Sketcher game. Nah, first, I'm gonna show you bagaimana game ini digunakan. Klik on the start button, and setelah itu kita akan melihat panda itu moving around the screen. It will go to random place. Jadi ini ia akan berpindah dalam setiap 1 detik. Sebelum pandanya berpindah, kita bisa klik pada panda tersebut dan skornya akan bertambah. Jika tidak kita klik sembarangan, itu skornya tidak akan bertambah gitu. Oke, kalau gitu lanjut kita bikin aplikasinya ya. Yang pertama kita klik kita tarik label. Nah, kita tarik label, lalu kita ganti teksnya menjadi menjadi Pandas Sketcher. Setelah itu jangan lupa kita ubah font menjadi bold, juga font size-nya kita ubah menjadi 30. Nah, ini bisa kita ubah ganti, misalkan mau pakai sans serif atau lainnya. Setelah itu kita klik screen 1 untuk membuat tulisan itu jadi ada di tengah, ada di center gitu. Oke, jadi ini ada di tengah kan. Selanjutnya kita ke draw and animation untuk masukkan canvas. Jadi nanti kita akan bisa masukin background lainnya. Nah, canvas ini kita buat height and weight-nya diubah menjadi fill parent agar menutupi semuanya gitu. Lalu setelah itu bisa kita ganti background-nya. Untuk background-nya saya sudah menyiapkan. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah background warna coklat dengan daun bambu pada pohon-pohon bambu. Lalu setelah itu kita masuk ke user interface lagi, dan kita akan tarik button. Kita simpan di bawah. Kita tarik button dan simpan di bawah seperti ini, dan kita ubah teksnya menjadi start, karena ini untuk tombol, nanti tombol start. Nah, jangan lupa diubah jadi fontnya lebih bold, tulisannya juga size-nya juga diubah menjadi 20. Mau tulisannya diganti, font type-nya mau diganti silahkan. Lalu jangan lupa juga diubah warnanya, background warnanya. Di sini saya menggunakan warna kuning. Gitu. Nah, setelah itu kita tarik label. Label ini kita gunakan sebagai score-nya nanti. Kita tulis skor .2 sama dengan 0 dulu, karena dimulainya dengan angka 0 kan. Seperti itu. Jangan lupa diubah juga menjadi bold dan ukurannya menjadi 25.
Oke, selanjutnya kita akan masukkan gambar pandanya ke drawing and animation dan masukkan ke image masuk ke image sprite, ditarik, simpan di tengah. Setelah itu kita masukkan gambar pandanya, klik yang picture. Nah, setelah itu kita upload file, masukkan gambar pandanya, klik OK. Nah, ini akan sebesar ini. Nah, untuk itu kita ganti height and weight-nya menjadi 45. Nah, 45, weight-nya juga 45 pixel. Oke, ukurannya sudah lebih kecil, kita bawa ke tengah. Nah, kita bawa ke tengah. Oke, selanjutnya kita ke sensor dan kita tarik clock-nya, simpan di tengah juga di panda. Nah, ini ada time interval, ini untuk kita bisa atur waktunya gitu. Pertama kita uncheck dulu time enable-nya. Time interval di sini 1000 berarti menandakan itu adalah 1 detik. Nah, dan timer enable yang kita uncheck itu supaya nanti saat kita klik start button, pandanya akan berubah tempat, akan memutari screen gitu. Jadi saat klik start ini akan berubah begitu. Oke, desain aplikasinya sudah jadi. Selanjutnya kita akan ke block section. Nah, dalam block section ini kita akan membuat agar aplikasinya berjalan dengan baik. Kita akan bikin rangkaian blocks-nya gitu, seperti puzzle. Pertama kita buka variable, lalu klik yang ini, yang global name to. Nah, name-nya kita ubah menjadi score karena nanti skornya yang akan bertambah ya, yang akan berubah. Kita klik 0 karena skornya dimulai dari angka 0 tuh. Selanjutnya kita akan ke button 1. Nah, kita pilih yang when button 1 klik. Nah, ketika button 1 klik, button 1 itu tadi kan pandanya ya. Nah, kita klik yang clock ini, lalu kita klik yang set clock time enable to. Nah, kita klik lagi clocknya dan kita tulis true. Jadi maksudnya jika button 1 itu diklik, nah maka clocknya itu akan bergerak sesuai waktunya gitu, maka itu benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke clock lagi. Kita akan pilih yang ini, when clock one timer. Nah, ini supaya image-nya bisa berpindah-pindah, atau si pandanya itu bisa berpindah-pindah gitu, yang mengikuti waktunya itu. Nah, kita pilih yang call image sprite 1 move to, jadi supaya gambarnya pindah kan. Nah, yang X-nya pertama kita masuk ke math, lalu kita pilih yang ini, random integer from 1 to 100. Nah, saya akan ubah di sini menjadi 300, jadi nanti batas akhirnya itu adalah 300. Nah, kita duplicate. Nah, dan X dan Y-nya akan berubah. Akan sama maksudnya. Jadi 1 hingga 300. Pandanya akan bergerak selama 300 kali. Skornya akan sebanyak 300 kali. Kita lanjut ke klik image sprite ini agar saat pandanya diklik itu pandanya akan berpindah tempat, jadi tidak hanya di satu tempat gitu. Kita pilih yang image touch. Nah, yang ini kita pilih yang image touch. Nah, XY-nya, untuk XY-nya itu kita set global score. Jadi global score itu dari keseluruhan
skornya. Gitu. Tuh kita masuk ke mat dan kita ambil blok yang nah yang ini, jadi ada pengaturan ini. Nah, pengaturan ini yang pertama itu yang get global score. Jadi ambil dari global skornya, dari skornya itu. Lalu ke mat juga yang 0. Nah, jadi nanti setiap pandanya diklik itu skornya bertambah 1 gitu. Jadi skornya akan bertambah 1 gitu. Jadi ketika pandanya diklik skornya akan bertambah 1 gitu. Makanya kita ubah angkanya menjadi 1. Selanjutnya ke label. Nah, label di sini adalah tulisan si skornya. Jadi nanti setiap diklik pandanya, skor itu akan berubah menjadi angka 1, 2, 3 sampai nanti 300 gitu. Nah, kita akan pilih yang set label to text to. Oke. Kita simpan sini. To-nya kita pilih yang teks. Karena kan nanti berubahnya jadi teks ya, jadi angka 1, 2, 3. Pertama, nah kita pilih yang join ini karena akan ada 2 variabel di situ. Yang pertama kita pilih lagi di teksnya ada tanda kutip. Nah, di sini kita isi dengan skor. Nah, titik 2, lalu kita beri space agar nanti untuk berganti angkanya. Nah, itu global skornya kita duplicate dan sudah jadi aplikasinya. Di sini itu kita bisa membuat tandanya bergerak dengan waktu, juga skornya bertambah. Nah, lalu kita balik ke designer. Kita klik connect dan AI companion. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita scan QR code. Setelah itu kita tunggu hingga aplikasinya muncul di smartphone kita. Oke. Setelah itu kita bisa klik start dan pandanya akan moving around on the screen. Kita bisa klik panda itu dan skornya akan berubah 7, 8, 9, 10. Tapi jika kita tidak mengklik panda tersebut, kita mengklik hal lain, itu tidak akan berubah skornya tuh. Pandanya akan bergerak tapi skornya tidak bertambah. Seperti itu.